Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-331 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Ki Buyut Kalajika, Ashari sebagai Kalaba, Lanti sebagai Puya, Wenda Lubis sebagai Aku Lungayan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kau gila, kau banting kendi tuaku. Aku tidak senang. Rumahku diinjak orang mabuk. Kau pecahkan kendi tuaku. Sebentar lagi kepalamu yang akan kupecahkan, tahu? Sudahlah, Ki Buyut. Lebih baik kau suruh dia istirahat. Kalau sudah tidur, barangkali mabuknya akan sembuh. Ayo, sini kau. Kemari anak setan. Biar ku ikat tangan-tanganmu di pohon. Jangan Ki Buyut. Aku bukan kerbau. Aku tidak mau diikat. Aku bukan binatang. Kau memang bukan binatang, tapi kelakuanmu seperti binatang. Ayo, jangan Ki Buyut. Lepaskan aku. Aku mau dibawa kemana ini? Aku tidak mau. Lepaskan aku, Ki Buyut. Lepaskan aku, pendekar Jana Pria. Lepaskan aku, pendekar Loyo. Tuh, ha. Uangku berjatuhan. Uangku. Aku tidak mau kehilangan uangku. Lihat, Ki Buyut, banyak sekali uangnya. Dari mana dia memperoleh uang sebanyak itu? Ya, uangku memang banyak. Malam ini aku mendapatkan rezeki nomplok. Uangku mana lagi? Mana lagi uangku? Puya, ayo Puya, bantu aku mengumpulkan uang kepeng ini. Ayo Puya. Puya, kau tidak perlu mengurusi orang mabuk, Puya. Biar aku sendiri yang akan menanganinya. Uangku mana, uangku? Hei, dari mana kau memperoleh uang ini, ha? Itu bukan urusanmu. Apa kau pernah memberiku uang sebanyak ini, ya? Ya, merampok, ya. Pria. Anak setan, jawab pertanyaanku. Ayo. Lepaskan rambutku. Mengapa kau menjambakku? Lepaskan aku. Sakit. Tidak akan kulepaskan sebelum kau menjawab pertanyaanku. Ayo, jawab. Baiklah. Baiklah, pendekar Jana Pria. Akan ku jawab pertanyaanmu. Tapi lepaskan dulu. Ayo. Sakit. Lepaskan, Ki Buyut. Kasihan dia. Baiklah. Sekarang jawab pertanyaanku. Dari mana kau memperoleh uang sebanyak ini? Awas, Kalaba. Awas jika kau berani berbuat macam-macam di luar rumahku. Sekalipun anak sendiri, aku tidak segan-segan membuatmu babak belur. Ayo jawab. Baiklah, Ki Buyut. Aku akan menjawab pertanyaanmu itu. Iya. Pertanyaanmu apa tadi, ya? Ya, dari mana aku memperoleh uang sebanyak ini? Ya, dari mana ya? Awas!
jika kau berani mempermainkan aku, ha? Ya, sekali-kali orang memang boleh memperoleh rezeki nomplok, bukan? Ya, itulah yang kualami malam ini. Para dewa rupanya masih bermurah hati kepadaku. Tanpa kerja keras, tanpa cucuran keringat. Tapi aku dapat memperoleh 200 kepeng. 200 kepeng, Ki Buyut. 200 kepeng. Banyak sekali, bukan? Hei, ayo, cepat katakan dari mana kau memperoleh uang itu, ha? Sebenarnya uang tidak begitu penting bagiku, Ki Buyut. Tapi yang lebih penting ini, sakit hatiku ini. Iya, bagaimana hatiku tidak sakit? Perempuan itu sudah menghinaku. Perempuan itu sudah menyinggung harga diriku sebagai seorang laki-laki, Ki Buyut. Kalabah, apa maksudmu? Siapa perempuan yang kau maksudkan itu? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Tuan Putri Raja Dewi? Ki Buyut Kalacika terkejut. Lebih-lebih Buya. Buya sudah dapat meraba apa yang telah dilakukan Kalaba. Sementara Ki Buyut Kalacika baru dapat menduga-duga saja. Kalaba kembali sibuk menghitung uangnya yang berhasil dikumpulkan. Buya melompat menghampirinya. Kalabah, jangan Kalabah. Jangan kau lakukan itu. Kau tidak usah khawatir, anak manis. Hanya orang jahat yang akan ditangkap. Sementara orang yang baik akan bebas. Tidak. Biar saja mereka ditangkap. Apa urusanku dengan mereka? Kau, Ki Buyut, kau juga tidak perlu khawatir. Kau tidak akan terbawa-bawa dalam perkara ini. Bodoh sekali. Mengapa kau berlaku bodoh, Ki Buyut? Mengapa kau menyimpan 2 orang putri kerajaan Majapahit di pondokmu yang reot ini? Bodoh sekali. Minggir, Buya, minggir. Bodoh sekali. Kata-katanya semakin berbahaya. Minggirlah, Buya. Biar ku korek keterangan dari mulutnya. Hei, anak setan. Dari mana kau tahu persoalan ini, ha? Dari mana kau tahu rahasia penting ini? Ayo jawab. Dari dia, Ki Buyut. Dia orangnya. Gadis manis itulah orangnya, Ki Buyut. Maafkan aku, Ki Buyut. Dia memaksaku. Dia memojokkan aku, Ki Buyut. Mengapa kau membocorkan rahasia ini, Buya? Kau sudah berdosa besar pada junjunganmu. Bukankah rahasia ini menyangkut keselamatan Tuan Putri berdua? Bagaimana kau bisa membocorkannya pada anak gila ini? Berbahaya, Buya. Kau telah bermain-main dengan bahaya maut. Aku menyesal sekali, Ki Buyut. Tapi dia sudah berjanji tidak akan membocorkannya pada siapa-siapa. Dia sudah berjanji padaku, Ki Buyut. Bagaimana kau bisa percaya pada anak berandalan seperti ini, Buya? Aduh, celaka. Kalaba, kau pasti sudah membocorkan rahasia ini pada orang lain, bukan? Baru kali ini aku mabok. Enak juga jadi orang mabok. Anak jahanam! Tubuh Kalaba terjengkang ke belakang. Dia roboh. Uang kepengnya kembali berhamburan. Pemuda itu berusaha bangkit sambil menghapus darah yang mengalir di sudut bibirnya. Sementara Ki Buyut Kalacika dengan sigap menyambar sepotong kayu. Ayo bangun, anak setan. Biar ku remukkan tulang-tulangmu. Ayo.
Darah. Mulutku berdarah. Jangan, Ki Buyut. Jangan ribut-ribut seperti ini. Aku takut sekali. Buya, masuk kau ke ruangan bilikmu. Kalau anak ini tidak segera kutangani, persoalannya bisa menjadi gawat. Aku harus tahu dari mana dia memperoleh uang kepeng ini. Ayo cepat, Buya. Masuk ke ruangan bilikmu. Akhirnya Buya melangkah meninggalkan halaman. Gadis itu nampak gelisah dan cemas. Sekarang dia ragu-ragu kembali terhadap Kalaba. Dia tidak bisa percaya bahwa Kalaba akan memegang janjinya. Sementara itu, Kalaba sudah berdiri kembali sambil mengurut-urut pipinya yang sedikit bengkak. Kalaba, kalau kau tidak segera memberitahu kepadaku dari mana kau memperoleh uang kepeng itu, kakimu akan kuremukkan. Baik, Ki Buyut. Baik, ayahku yang tercinta. Tapi sabar dulu ya. Nanti akan kuceritakan dari awal. Ayo, cepat katakan. Aku tidak main-main, Kalaba. Sabar. Sabar, Ki Buyut Kalacika. Katanya orang tua sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain kesabaran. Sabar, iya. Rumah ini, halaman ini, aku dibesarkan di tempat ini. Aku dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan di tempat ini. Tapi, ya, sayang sekali. Tapi semua ini salahmu sendiri, Ki Buyut. Mengapa kau berani sekali menampung mereka? Mengapa kau suruh mereka tinggal di rumah kita ini? Salahmu sendiri. Kau terlalu sok. Kalau kau sudah tak kuat lagi mencawit pedang, ya sudahlah. Tak ada gunanya bermimpi menjadi perampok budiman lagi. Tak ada gunanya bermimpi menjadi pendekar lagi. Masa-masa seperti itu sudah lewat, Ki Buyut. Bedebah, kau tidak perlu ngoceh ke sana kemari. Aku hanya ingin tahu dari mana kau memperoleh uang kepeng itu. Cepat katakan. Aduh, Ki Buyut. Ki Buyut Kalacika. Benarkah kau ini orang tuaku? Aku tidak mempunyai anak seperti kamu, tahu? Jadi aku ini anak siapa, Ki Buyut? Anak setan barangkali. Anak setan? Kalau begitu, siapa setannya? Siapa setannya? Kurang ajar. Kata-katamu semakin memerahkan telinga. Sudah, Ki Buyut. Sudah. Kau kejam sekali. Aku tidak salah apa-apa, kan? Apa salahku? Aduh, kalau tahu kau kejam seperti ini, aku tidak sudi menjadi anakmu. Aduh, lebih baik aku pergi saja. Aku pergi saja dari rumah ini. Tunggu! Aku tidak mau digebuk seperti ini. Sakit tahu. Hei, kalau kau tidak segera mau mengatakan dari mana kau memperoleh uang kepeng itu, aku tidak akan berhenti mengebukmu. Ayo, Kalaba, cepat katakan. Tidak, kau sudah menggebukku beberapa kali. Aku tidak akan mengatakannya. Kurang ajar. Berani sekali kau mempermainkan aku. Sekarang rasakan. Aduh, apa yang kau lakukan ini, Ki Buyut Kalacika? Mengapa kau siksa anakmu sendiri? Aduh, baik. Aku akan mengatakannya. Akan kukatakan. Bukalah telingamu lebar-lebar, ayahku tercinta. Dengar baik-baik.
Kau boleh menggebukku puluhan kali. Kau boleh meremukkan tulang-tulangku. Tapi kau tidak akan bisa menyelamatkan rumah ini. Sebentar lagi rumah ini akan digerebek. Prajurit-prajurit Majapahit akan datang kemari. Ki Buyut Kalacika tersentak. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam, giginya gemeretuk, dan tangan-tangannya gemetaran. Tapi belum sempat dia berbuat sesuatu, mendadak terdengar ratusan orang-orang berkuda mendekat. Rumahku! Kalau memang kau dapat menemukan mereka, ayo silakan. Oh, jadi kau tidak mau mengakuinya? Aku harus mengakui apa? Aku tidak tahu menahu soal pendekar bunga putih. Kalau kau ingin menangkap mereka, cari sendiri. Nada suaramu kurang bersahabat, Ki Buyut. Sebenarnya kami bermaksud menghargaimu. Kau orang tua di sini. Kau sendiri pernah terkenal sebagai pimpinan perampok budiman. Kau ternama sebagai pendekar. Aku lumayan duduk di atas kudanya. Dia menoleh sebentar ke arah Rawedeng yang juga belum turun dari punggung kuda. Tuan Rawedeng, itulah pemuda yang saya ceritakan. Namanya Kalaba. Kalaba, bagaimana keadaanmu? Keadaan saya baik-baik saja, aku. Hanya saya mempunyai sedikit persoalan dengan orang tua saya. Aku tidak akan mencampuri urusan keluargamu, Kalaba. Kau pakai untuk apa saja 200 kepeng itu? Kau sudah membelanjakannya? Saya baru membelanjakannya sedikit, aku. Lihatlah, uang saya masih banyak, bukan? Bagus. Ya, jangan kau hambur-hamburkan uang itu, Kalaba. Nanti cepat habis. Pakailah untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Saya baru membeli sekendip tuak, aku. Saya baru belajar minum tuak. Kata orang, minum tuak dapat membawa jiwa terbang ke awang-awang. Rupanya benar juga, aku. Nah, Ki Buyut, sekarang kau sudah tahu, bukan? Kau sudah tahu dari mana aku memperoleh uang kepeng ini. Lihatlah, dialah yang memberiku uang kepeng. Aku Wulungayan. Aku tidak salah, kan? Aku hanya sedikit memberikan keterangan. Dan imbalannya 200 kepeng perak. Apa salahku? Apa salahnya menjual rahasia jika aku dapat bersenang-senang sedikit? Aku tidak akan mengampuni perbuatanmu, Kalaba. Sekarang bersenang-senanglah. Ayo kemari. Aku akan membuatmu bersenang-senang dengan sepotong kayu ini. Dengan sepotong kayu, Ki Buyut Kalacika kembali menghajar anak laki-lakinya. Kalaba menjerit-jerit kesakitan. Ki Buyut Kalacika tidak peduli. Dia terus menggebuk. Suatu saat dia menggebuk punggung anaknya. Saat berikutnya dia menggebuk kaki. Beberapa kali Kalaba jatuh terjengkang. Aku mulai memberikan isyarat. Dua orang pendekar melompat dari kuda, kemudian meringkus Ki Buyut Kalacika. Lepaskan aku! Lepaskan! Jangan dilepaskan. Ini adalah persoalan keluarga. Persoalan seorang anak dan bapak. Kau tidak berhak ikut campur. Apa kau ingin membunuh anakmu sendiri, Ki Buyut? Apa urusanmu, aku? Kalaba itu anakku.
Apakah aku akan membunuhnya atau tidak? Itu adalah urusanku. Tidak bisa begitu, Ki Buyut. Sekalipun Kalaba darah dagingmu sendiri, kau tidak berhak untuk menyakitinya. Setidak-tidaknya di depan kami. Dan kami datang kemari bukan untuk melihat seorang bapak menghajar anaknya. Kami mempunyai urusan yang lain. Urusan apa aku? Aku lumayan melompat dari punggung kudanya. Dia tersenyum ke arah Ki Buyut Kalacika yang masih dicengkram dua orang pendekar dari belakang. Penguasa Mucukunda itu memberi isyarat dengan tangannya. Dua orang pendekar itu melepaskan cengkramannya. Begini, Ki Buyut. Kami ingin minta bantuanmu sedikit saja. Aku sudah tua, Apakah orang setua aku ini masih bisa membantu seorang penguasa seperti aku? Kau mempunyai banyak orang. Kau mempunyai pendekar-pendekar bayaran. Mengapa harus minta bantuan padaku? Jangan salah menduga, Ki Buyut. Aku bukan ingin minta bantuan tenaga. Ini soal lain. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang kami perlukan. Kau akan selamat. Bukankah demikian, Tuan Rawedeng? Iya. Bahkan kalau kau mau membantu kami dengan sukarela, kami akan memberimu hadiah. Nah, dengar Ki Buyut. Beliau adalah Tuan Rawedeng, seorang punggawa kerajaan Majapahit. Dan beliau ini Tuan Rayuyu, ini Tuan Rapangsa, dan yang di sebelahnya lagi Tuan Rabanyak. Mereka semua adalah punggawa-punggawa kerajaan Majapahit yang sekarang ini sedang mengemban tugas cukup berat. Aku bantuan apa yang bisa kau berikan pada kalian? Sebenarnya kau harus berterima kasih kepada anakmu, si Kalaba. Untuk apa aku harus berterima kasih pada anak sial itu? Dia pulang dalam keadaan mabuk. Dia hanya menjadi pengganggu di rumahku. Dia sudah kuusir dari rumah ini. Tunggu dulu, Ki Buyut. Sekalipun kau tidak menyukainya, tapi Kalaba sedikit banyak menaruh perhatian pada keselamatanmu juga. Dia tidak ingin kau terlibat dalam perkara gawat ini. Tapi itu tergantung dari kau sendiri, Ki Buyut. Nah, begini. Kami semua yang ada di sini, termasuk Tuan Rawedeng, Tuan Rayuyu, Tuan Rabanyak, dan Tuan Rapangsa, juga 200 orang prajurit-prajurit Majapahit itu, kami semua mempunyai kepentingan yang sama. Aku sudah sejak lama memburu kelompok perampok yang menamakan diri kelompok pendekar bunga putih. Tapi sayang sekali, kelompok pendekar bunga putih ternyata licin bagaikan belut. Kau mempunyai banyak pendekar bayaran. Mestinya kau bisa menggulung komplotan perampok itu. Tentu saja, Ki Buyut. Kami juga belum putus asa. Suatu saat kami akan bisa membekuk mereka. Tapi kebetulan sekali. Mengapa aku katakan kebetulan, Belum lama ini anakmu datang ke rumahku. Aku sendiri semula kurang begitu yakin. Dan sekarang aku datang ke tempat ini untuk membuktikannya. Coba jawab, Ki Buyut. Apa selama ini rumahmu dijadikan tempat persembunyian mereka? Apa benar kelompok pendekar bunga putih bersembunyi di rumah tinggalmu ini? Jangan menuduh sembarangan, aku. Kau bisa menggeledah rumahku.
Kalau memang kau dapat menemukan mereka, ayo silakan. Oh, jadi kau tidak mau mengakuinya? Aku harus mengakui apa? Aku tidak tahu menahu soal pendekar bunga putih. Kalau kau ingin menangkap mereka, cari sendiri. Nada suaramu kurang bersahabat, Ki Buyut. Sebenarnya kami bermaksud menghargaimu. Kau orang tua di sini. Kau sendiri pernah terkenal sebagai pimpinan perampok budiman. Kau ternama sebagai pendekar jana pria. Dan sekarang tiba-tiba kumpulan perampok budiman muncul kembali. Mereka merampok saudagar-saudagar kaya, kepala. Rasakan bahwa saya tiba. Saya soal pendekar bunga putih. Apalagi soal putri-putri kerajaan. Aduh. Kau telah berdusta, Ki Buyut. Kau tidak jujurnya. Jangan coba-coba mendustai aku, Ki Buyut. Lihat apa ini? Lencana kerajaan. Aku datang ke tempat ini dengan membawa lencana kerajaan. Ini merupakan bukti bahwa aku datang bersama titah seorang raja. Jadi kau jangan berani main, Buyut. Aku agar memenggal kepalamu. Sudah tua, menang di desa Pedanten ini. Jangan mencari susi. Ya, terserahlah. Tetap keras kepala. Sudah menemui kesulitan. Jadi keras kepala, Ki Buyut. Salahmu sendiri. Kau memaksaku untuk bertindak kasar. Prajurit, cepat turun. Kau juga. Kalian beringkus orang tua ini. Majapahit buru-buru melompat dari. Mereka segera mengepung Ki Buyut Kalacik diri di tengah-tengah halaman. Tidak segera bertindak. Kau peringatkan kepadamu, Ki Buyut. Berani kau membangkang, akan kurang menyenangkan. Tuan prajurit, saya tidak bermaksud membangkang. Dan saya sudah mengatakan apa yang saya ketahui. Tuan prajurit ingin menangkap saya masih hidup, masih bernaik sedikit keberanian. Ya, tentu saja saya tidak akan tinggal, Tuan prajurit. Barat, sudah tua masih berani sombong kau, Ayo prajurit, tangkap orang tua itu. Kalau melawan, bunuh saja. Semula prajurit-prajurit Majapahit menganggap enteng Ki Buyut Kalacika. Tapi ternyata orang tua itu masih cukup gesit. Masih nampak bekas-bekas kependekarannya di masa silam. Gerakannya cepat, langkah-langkahnya ringan. Beberapa kali bahkan Ki Buyut Kalacika berhasil menyerangkan pukulan. Rawodeng marah. Dia segera memerintahkan prajurit sekaligus. Aki Kalacika terjepit dan... Bagus sekali. Aku sudah berkata padamu, Ki Buyut. Dengan mencari susah. Sekarang bagaimana lagi? Tolong aku. Saya tidak sampai hati melihat dia dicambuk. Kalaba, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri. Soalnya orang tuamu juga yang keras kepala. Kalau dia mau memberikan keterangan, masa Tuan Rawedeng sampai hati mencambuknya? Sudahlah, Kalaba. Lepanmu ini, Kalaba. Ambil tambang, ikat dia di bawah pohon. Dan kau, Rayuyu, siapkan cambukmu. Akan kukupas kulitnya sedikit demi sedikit dengan cambuk ini. Sekarang tubuh Ki Buyut Kalacika sudah terikat di bawah pohon. Kalaba berdiri kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong ayahnya. Sementara itu, Rawedeng dan Rayuyu sudah bersiap-siap dengan cambuknya. Ayo Rayuyu, kau mulai dulu. Mampus kau tua keparat. Rayuyu. Sang
sekarang giliranku ya Rayuyu. Ya. Raubedeng dan Rayuyu sudah. Secara bergantian, Raubedeng dan Rayuyu menghajar Ki Buyut Kalacika dengan cambuknya. Setiap kali ujung cambuk menggeletar, Ki Buyut Kalacika berkelojotan sambil mengerang menahan rasa sakit. Kalaba tidak sampai hati melihat orang tuanya disiksa. Tiba-tiba Kalaba melompat. Seorang prajurit Majapahit lengah. Kalaba dapat menyerobot pedangnya. Awas Tuan! Awas! Kalaba, bodoh sekali kau ini. Apa yang kau lakukan, ha? Kau sudah mengingkari janjimu, aku. Kau berjanji tidak akan melibatkan orang tua saya. Sekarang mana? Mana janjimu itu? Kau melihat sendiri, Kalaba. Orang tuamu juga yang salah. Mengapa dia keras kepala? Sekarang dia sudah berhadapan dengan punggawa-punggawa kerajaan Majapahit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau licik. Penguasa licik. Sekarang aku akan membalas kelicikanmu. Tenang, Kalaba. Kau tidak usah menghunus pedang begitu. Kau tidak mungkin melawan kami. Aku tidak peduli. Sekalipun jumlah kalian banyak, aku tidak peduli. Aku tidak senang orang tuaku disiksa seperti binatang. Kau harus tahu keadaanmu, Kalaba. Kau harus tahu kau ini siapa dan kami ini siapa. Awas, aku tidak main-main. Berani mendekat, pedang ini akan menumpahkan darah. Menyebalkan sekali pemuda desa itu. Biar ku hajar sekalian. Tidak usah, Rayuyu. Aku tidak yakin apakah dia mempunyai cukup keberanian untuk mengayunkan pedangnya. Prajurit-prajurit biadab. Kau tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada kami. Orang-orang desa yang lemah dan tidak berdaya. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Tiba-tiba Kalaba membabatkan pedangnya dengan garang. Mata pedang berhasil melukai lengan seorang prajurit. Raubedeng marah. Dia segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengepung. Kalaba mengamuk bagaikan orang kesetanan. Dia mengincar Aku Wulungayan. Tapi penguasa Mucuk Kunda itu dilindungi pendekar-pendekarnya. Kalaba nampak kesal. Setelah beberapa saat lamanya mengamuk, nampak tenaganya mulai kendor. Dan akhirnya, seorang prajurit berhasil membobol lambungnya dengan ujung tombak. Sungguh malang nasib pemuda tolol ini. Dia mati, Tuan Raubedeng. Dia kurang bisa mengukur kemampuan dirinya. Sudahlah. Sekarang dia tidak akan mengganggu kita lagi. Iya, kami juga tidak merasa rugi kehilangan pemuda berandalan seperti ini. Mayat Kalaba terkapar di tengah-tengah halaman. Darah segar mengucur di bagian lambungnya. Ki Buyut Kalacika menundukkan wajahnya dalam-dalam. Hatinya sedih, matanya berkaca-kaca. Walau bagaimanapun, Kalaba adalah anak kandungnya sendiri. Nah, bagaimana Ki Buyut Kalacika? Lihat, kau lihat sendiri anak laki-lakimu. Karena dia berani melawan kami, akhirnya dia terpaksa kehilangan nyawa. Dan bagi kami, ini hanyalah perkara kecil. Setiap saat kami berhak mencabut nyawa orang jika memang kami perlukan. Jika memang kami inginkan. Jadi, karena itu jangan main-main, Ki Buyut. Lebih baik segera buka mulutmu dan berilah keterangan kepada kami tentang pendekar bunga putih. Tuan prajurit, Tuan sudah membunuh anak saya
Dan barangkali Tuan juga akan membunuh saya. Tidak, Ki Buyut. Kami tidak sampai hati membunuh orang tua seperti Ki Buyut. Kecuali kalau Ki Buyut membuat hati kami kesal dan marah. Dengar tuan-tuan prajurit. Tuan-tuan tidak bisa menakut-nakuti kami dengan pedang dan lumuran darah. Kami adalah orang-orang kecil. Kami sudah biasa hidup menderita. Kami sudah biasa sakit hati. Barangkali Tuhan bisa menggebuk tubuh kami, menendang wajah kami, memata-matakan tulang kami. Tapi yakinlah tuan-tuan, tuan-tuan tidak akan bisa merampok hati nurani kami. Kau sudah sekarat, Ki Buyut. Jangan bicara macam-macam. Kami tidak senang mendengar omongan-omongan seperti itu. Selagi saya masih mempunyai kesempatan bicara, saya akan bicara. Saya akan terus bicara atas nama orang-orang desa yang hidup tertindas. Bagus, Ki Buyut. Nampaknya kau masih mempunyai sisa-sisa jiwa seorang pahlawan. Bagus. Tapi ingat, kau harus mempertanggungjawabkan kata-katamu itu. Rayuyu. Rayuyu tahu apa yang dimaksudkan Rawadeng. Sambil tersenyum dingin, penggawa kerajaan Majapahit yang bertubuh gempal itu memilin-milin ujung cambuknya. Sementara Rawadeng juga sudah bersiap-siap mencambuk. Dan akhirnya, Ki Buyut Kalacika kembali menggelepar kesakitan. Ada apa, Nawamalini? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Apakah uang hasil rampokan itu sudah dibagi-bagikan dengan baik, Paman Pranaya? Ya, sepertinya pembagian itu sudah cukup adil, Nawamalini. Kakak Nawamalini, semua uang kepeng sudah habis disebar di halaman rumah warga desa. Dan tidak ada lagi yang tersisa. Kalau kakak belum puas, tanyakan saja pada Nandaka ataupun Pradipa. Jangan khawatir, Nawamalini. Kami sudah membagi-bagikan uang kepeng itu dengan adil dan merata. Iya, pokoknya warga desa yang tergolong miskin dan sengsara, semuanya kebagian. Itu sudah kami atur dengan baik, Nawamalini. Kalau begitu baiklah. Kali ini pun kita berhasil menjalankan tugas dengan baik. Dan semua ini berkat kemurahan hati para dewa. Kau kelihatan gelisah, Nawamalini. Ada apa? Entahlah, Paman. Hati saya tidak enak. Kalau kau mempunyai kesulitan, kami semua bisa membantu mengatasinya. Kalau ada persoalan, katakan saja. Tidak, Paman Pranaya. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Hanya perasaanku tidak enak. Entah mengapa. Sudahlah. Ini sudah larut malam. Jangan sampai kita kesiangan di jalan. Ayo kita kembali. Baru saja Putri Tunggadewi akan menyentakkan tali kekang kuda. Pada saat itulah, dua orang warga desa berlari-lari menghampirinya. Tunggu! Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Kami akan menyampaikan berita buruk. Siapa kalian ini? Mengapa kalian menghadang perjalanan kami? Tolonglah tuan-tuan pendekar. Kalau tuan-tuan pendekar tidak segera turun tangan, wah, celaka tuan. Tenanglah, Pak. Coba bicaralah yang jelas. Kami ingin mendengar ada persoalan apa. Bukankah kalian kelompok pendekar bunga putih? Iya, tak salah lagi. Kalian pasti kelompok pendekar bunga putih. Sudah jelas, lihat saja. Mereka semuanya menggunakan cadar putih. Kalau kami kelompok pendekar bunga putih, kalian mau apa? Apakah kalian orang-orang suruhan aku Lungayan?
Dan kalian bermaksud memasang perangkap untuk kami? Tidak, Tuan Pendekar. Sama sekali tidak. Tapi kami... kasihan Ki Buyut Kalacika. Ada apa dengan Ki Buyut Kalacika? Begini, Tuan-Tuan Pendekar. Kami melihat ada orang-orang berkuda di rumah Ki Buyut Kalacika. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka berkeliaran di halaman. Siapa mereka? Kami tidak tahu, Tuan. Kami hanya melihat sepintas lalu. Tapi sepertinya mereka bukan orang-orang yang datang dengan maksud baik. Jangan-jangan mereka adalah kelompok pendekar yang mengaku-ngaku sebagai pendekar bunga putih. Kurang ajar. Mayura, jangan cepat mengambil kesimpulan. Kita harus bertindak waspada. Bagaimana Paman Pranayang? Ya. Apa kita bisa mempercayai laporan orang-orang ini? Sepertinya mereka berkata jujur. Sungguh, Tuan-Tuan Pendekar. Kami tidak bohong. Kami benar-benar melihat ada orang-orang berkuda di rumah Ki Buyut Kalacika. Tapi kami tidak berani mendekat, Tuan-Tuan. Kami hanya melihat dari jarak yang cukup jauh. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Ki Buyut. Ayo, Paman. Ayo, kita ke rumah Ki Buyut sekarang juga. Iya, cepat, Tuan-Tuan Pendekar. Jangan sampai Tuan-Tuan datang terlambat. Syukurlah. Iya. Untung kita bertemu dengan perampok-perampok yang berhati baik itu. Tapi belum tentu mereka dapat menyelamatkan Ki Buyut. Kalau ternyata yang datang prajurit-prajurit Majapahit, mereka bisa berbuat apa? Belum tentu prajurit-prajurit Majapahit yang datang. Mungkin saja perampok-perampok yang lain. Atau mungkin saja ada sekelompok orang yang tidak senang hadirnya pendekar bunga putih di tengah-tengah rakyat jelata. Soalnya dia merasa dirugikan. Sudahlah. Mudah-mudahan saja para dewa senantiasa melindungi pendekar bunga putih. Sementara itu, Rawedeng dan Rayuyu masih terus mencambuk. Tubuh Ki Buyut Kalacika menggelepar setiap kali ujung cambuk menghajarnya. Bekas kepala desa Pedanten itu mengatupkan bibirnya kuat-kuat untuk menahan rasa sakit. Tapi karena ujung cambuk terus datang bertubi-tubi, akhirnya orang tua itu pun terkulai pingsan. Ya, cukup Rayuyu. Dia sudah tidak berdaya lagi. Tua Bangka mau berlaku sombong. Lihat saja, dia sudah sekarat. Iya, itulah upahnya orang-orang yang kurang berpikir sehat. Tuan-tuan telah berlaku sangat bijaksana. Kalau orang seperti Ki Buyut Kalacika tidak diperlakukan dengan keras, maka sikapnya bisa menulari orang lain. Kewibawaan memang perlu ditegakkan dengan keras. Tindakan tuan-tuan sungguh tepat. Rumah itu harus segera digeledah. Prajurit, kalian berlima masuk ke pondok. Geledah pondok itu. Jangan-jangan masih ada orang yang bersembunyi di dalam. 5 orang prajurit Majapahit berlompatan naik ke serambi pondok. Sebentar kemudian mereka sudah kembali lagi menyeret tubuh Puya. Gadis itu berusaha meronta-ronta. Ayo! Lepaskan aku! Aku tidak tahu apa-apa. Siapa perempuan itu? Entahlah, Tuan. Kami menangkapnya di ruang bilik. Dia berusaha melawan, Tuan. Dia berusaha melarikan diri dari pintu belakang. Tapi kami berhasil meringkusnya. Ayo. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Kalian ini siapa? Kau juga anggota keluarga Ki Buyut Kalacika, ha? Iya. Aku keponakan Ki Buyut Kalacika. Lepaskan. Apa benar rumah Ki Buyut Kalacika selama ini menjadi tempat persembunyian pendekar bunga putih, ha? Entahlah, aku tidak tahu. Jangan tanya soal itu padaku. Kalau kau mengetahui sesuatu tentang pendekar bunga putih, katakanlah. Nanti kami akan memberimu hadiah.
Benar anak manis. Tuan Rawedeng ini seorang punggawa kerajaan yang murah hati. Kecuali tentu saja kalau kau membuat beliau kesal. Jangan sampai begitu anak manis. Katakan saja kalau memang kau tahu soal pendekar bunga putih. Entahlah, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya pernah mendengar dari orang-orang. Katanya kelompok pendekar bunga putih seringkali merampok saudagar-saudagar kaya. Apa benar begitu? Nampaknya gadis ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi dia bisa berbahaya kalau dilepaskan. Ikat dia, jumpal mulutnya dengan kain dan masukkan ke ruang biliknya lagi. Tidak, jangan. Aku tidak mau. Ayo. Aku tidak mau diikat. Aku tidak mau diikat. Lepaskan. Orang prajurit Majapahit meringkus Buya dan membawanya kembali masuk ke ruangan pondok. Buya berusaha berontak. Dia menjerit-jerit sambil menendang ke sana kemari. Tapi apa artinya kekuatan seorang gadis? Beberapa saat kemudian, 2 orang prajurit sudah kembali lagi. Bagaimana prajurit? Beres Tuan Rawedeng. Kami sudah meringkusnya. Kami ikat tangan dan kakinya. Dan kami sumpal mulutnya dengan gulungan kain. Tapi kami terpaksa membuatnya pingsan, Tuan. Tenaga gadis itu cukup besar juga. Dan rupanya dia tergolong gadis liar. Dia berhasil menggigit jari-jari tangan saya, Tuanku. Yang penting dia sudah dapat diringkus. Bagus. Kalau semuanya sudah beres, kita akan memasang perangkap. Kau yakin pendekar bunga putih akan datang ke tempat ini, Rawedeng? Kalau memang dia bersembunyi di rumah Ki Buyut Kalacika, dia pasti akan datang kemari. Kita tinggal menunggunya dan meringkusnya. Aku Wulungayan. Iya. Bagaimana Tuanku Rawedeng? Perintahkan orang-orangmu agar bersembunyi. Kita semuanya bersembunyi di tempat yang terlindung. Kita tunggu kehadiran pendekar bunga putih. Maaf, Tuan Rawedeng. Bagaimana dengan mayat Kalaba? Singkirkan saja mayat itu. Letakkan di pojok halaman yang gelap. Dan lepaskan Ki Buyut Kalacika. Kemudian, sandarkan di dinding serambi pondok. Kita buat dia sebagai pancingan. Wah, itu akal yang jitu. Saya yakin pendekar bunga putih, kalau memang dia bersembunyi di rumah ini, mereka tidak akan curiga. Ayo prajurit, seret mayat Kalaba. Sembunyikan di sudut halaman yang gelap. Dan kau prajurit, kau juga. Lepaskan Ki Buyut Kalacika. Bawa ke serambi depan. Ayo. Beberapa orang prajurit Majapahit bekerja dengan sigap. 4 orang menyeret mayat Kalaba dan menyembunyikannya di sudut halaman yang gelap. Sementara 4 orang prajurit melepaskan tali pengikat Ki Buyut Kalacika. Selanjutnya mereka membawa Ki Buyut ke serambi pondok dan mendudukkannya bersandar pada dinding pondok. Sepintas lalu, nampak Ki Buyut Kalacika seperti sedang duduk sendirian, seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun juga terhadap dirinya. Dan setelah semuanya selesai dikerjakan, Rawedeng memerintahkan agar prajurit-prajuritnya bersembunyi di suatu tempat. Ayo cepat bersembunyi. Sebagian di sebelah sana, di sebelah timur. Sebagian lagi bersembunyi di sebelah barat. Yang lain ikut aku. Dan kau, aku Wulungayan. Atur orang-orangmu. Jangan sampai mereka bertindak sendiri-sendiri. Baik, Tuan Rawedeng. Ayo anak-anak sembunyi. Itu kuda-kuda juga harus disembunyikan. Tempat ini harus segera dikosongkan. Ayo cepat anak-anak. Suasana di pondok Ki Buyut Kalacika seketika menjadi sunyi lengang. Ki Buyut Kalacika masih duduk bersandar pada dinding pondok.
Cahaya lampu dinding sebagian menerangi wajahnya yang setengah menunduk. Angin bertiup perlahan menyapu daun-daun pohon. Itu, Rawedeng dan prajurit semakin lama semakin dekat. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Lihat, Paman. Rupanya Ki Buyut Kalacika belum tidur. Tapi nampaknya dia sudah mengantuk, Kakak Nawamalini. Mungkin orang-orang berkuda itu sudah pergi. Jangan turun dulu dari kudamu, Mayura. Biarlah Nandaka dan Pradipa memeriksa sekitar tempat ini. Coba Nandaka, Pradipa, coba kau periksa pondok dan sekelilingnya. Baik, Nawamalini. Ayo, Pradipa. Nandaka melompat dari punggung kudanya. Dia segera memeriksa kanan kiri pondok Ki Buyut Kalacika. Dia bahkan memeriksa sampai ke halaman belakang. Sementara Pradipa naik ke serambi depan. Perlahan-lahan dia menghampiri Ki Buyut Kalacika yang masih duduk bersandar di dinding pondok. Pradipa heran. Ki Buyut Kalacika sama sekali tidak menyahut. Pada saat Pradipa menyentuh pundaknya, tubuh Ki Buyut Kalacika tergulir ke samping. Ki Buyut Kalacika! Oh, Ki Buyut terluka! Ki Buyut terluka! Pradipa, ada apa dengan Ki Buyut? Ki Buyut terluka, Nawamalini. Pakaiannya robek-robek. Nampaknya lukanya sangat parah. Dia pingsan. Kurang ajar. Pasti pekerjaan perampok-perampok jahanam itu. Nandaka, kau tidak menemukan apa-apa di halaman belakang? Tidak, Nawamalini. Pintu belakang tertutup rapat. Sepertinya mereka tidak menggeledah ke bagian-bagian pondok yang lain. Hatiku tidak enak. Bagaimana, Paman? Nawamalini, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Angkat Ki Buyut Kalacika. Kita bawa saja dia sekalian. Kita cari tempat persembunyian yang aman. Naluri prajurit saya mengatakan, bahaya telah mengancam kita. Baru saja Pranayam menutup kata-katanya. Pada saat itulah, prajurit-prajurit Majapahit bermunculan dari balik pohon-pohon yang gelap. Ayo, serang mereka! Tangkap pendekar bunga putih! Seketika halaman rumah Ki Buyut Kalacika menjadi ajang pertempuran sengit. Kelompok pendekar bunga putih berusaha memberikan perlawanan dengan gigih. Sementara itu, Rawedeng dan prajurit-prajuritnya dibantu pendekar-pendekar bayaran Akuwulungayan langsung menggebrak lawan-lawannya. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam mengamuk dengan senjatanya masing-masing. Demikian pula Nandaka dan Pradipa tidak mau ketinggalan. Mereka berhasil merobohkan beberapa orang prajurit. Pranayam segera menyadari bahwa mereka tidak mungkin mampu bertahan lebih lama. Pranayam memberikan isyarat kepada Putri Tunggadewi. Awas! Mereka lari! Tahan! Tahan! Ayo! Tahan mereka! Kurang ajar. Aku sudah berkata apa? Jangan biarkan mereka lolos. Lebih baik kita kejar mereka, Rawedeng. Tak ada perlunya kita lama-lama di sini. Gagal. Kita gagal lagi. Ayo cepat prajurit. Naik ke atas kuda. Kejar mereka. Ayo. Prajurit-prajurit Majapahit buru-buru naik ke atas kudanya masing-masing. Demikian pula Akuwulungayan dan pendekar-pendekar bayarannya. Sebelum pergi, Akuwulungayan melemparkan obor ke atap pondok kediaman Ki Buyut Kalacika. Nyala obor segera menyambar ke sana kemari. Prajurit-prajurit Majapahit sudah lenyap di kelokan jalan. Sekarang halaman rumah Ki Buyut Kalacika kembali sunyi.
tak ada seorang pun di sana. Hanya terdengar serangga malam bercampur suara api yang mulai membakar pondok. Api itu semakin besar, angin bertiup kencang, dan api merambat kemana-mana. Hubungan rumah Ki Buyut Kalacika mulai dilahap api yang berasal dari obor. Tiang-tiang serambi depan juga mulai dicilat api. Sementara itu, Buya masih dalam keadaan pingsan di ruangan tengah. Dia menjadi sadar ketika tubuhnya merasa panas. Api sudah mulai membakar atap ruangan tengah. Buya terkejut ketika melihat api di atas ruangan tengah. Dia segera tahu apa yang terjadi. Buya berusaha mengeluarkan gulungan kain yang menyumpal mulutnya. Gadis itu menggerakkan tubuhnya ke sana kemari, berusaha melepaskan ikatan di bagian tangan dan kaki. Sementara api semakin besar dan semakin besar. Sementara itu, Rawedeng dan prajurit-prajuritnya masih terus berusaha mengejar. Mereka berkuda menyusuri gelapnya malam. Beberapa orang di antara mereka mengacung-acungkan obor ke udara. Lihat, itu mereka. Ayo cepat kejar. Ayo. Kelompok pendekar bunga putih terpojok di tepi sungai Pedanten. Rawedeng dan prajurit-prajuritnya berhasil mengejar mereka. Akhirnya kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini, Rawedeng tidak memberi kesempatan musuh-musuhnya kabur. Dia menyuruh prajurit-prajuritnya mengepung dari berbagai jurusan. Kelompok pendekar bunga putih bertarung habis-habisan. Tapi jumlah mereka yang sangat terbatas, tidak lebih dari 40 orang, membuat keadaan mereka menjadi terdesak. Aku Lungayan nampak girang. Dia tertawa lebar di atas punggung kudanya. Mampus kau pendekar bunga putih. Sekarang kau tidak mungkin lolos. Gas! Gas! Ya! Begitu! Malam ini dapatlah riwayat pendekar bunga putih. Hei, mau lari kemana mereka? Mau menjemput hari nanti mereka? Aku Lungayan tersentak. Seketika tertawanya berhenti. Wajahnya menjadi tegang. Sementara kedua belah tangannya mencengkram gagang tombak. Ujung tombak nyasar itu telah melobangi perutnya yang gendut. Aku Lungayan berusaha untuk tetap duduk di atas punggung kuda. Siapa yang melempar tombak ini? Ternyata aku Lungayan tidak mampu bertahan lagi. Tubuhnya meliuk, kemudian roboh ke tanah. Pertarungan masih berlangsung sengit. Kematian aku Lungayan karena sambaran tombak nyasar sama sekali tidak mempengaruhi jalannya pertarungan. Prajurit-prajurit Majapahit masih terus membabatkan pedang ataupun menyabetkan keris. Sementara pendekar bunga putih masih terus mengamuk di tengah gelanggang pertarungan. Beberapa kali mata pedang mereka menyambar musuh sehingga jatuh bergelimpangan bersimbah darah. Tak jauh dari gelanggang pertarungan, di balik sebongkah batu, sepasang mata mengintai pertarungan itu dari tempat tersembunyi. Pendekar bunga putih. Baru malam ini aku berhasil menemukan mereka. Pendekar bunga putih. Aku akan mencoba ketangguhan mereka. Sebuah bayangan berkelebat melompati sebongkah batu. Bayangan berpakaian serba putih dan bercadar putih langsung menyerang Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi terkejut, tapi dia terpaksa melayani serangan lawan yang datang dengan tiba-tiba. Ayo pendekar bunga putih, kita bertarung!
Bayangan putih itu langsung menggebrak. Putri Tunggadewi berkelit ringan, pedang mereka beradu. Putri Tunggadewi membalikkan tubuhnya, tapi bayangan itu tidak memberi kesempatan. Dia terus menerjang dengan garang. Pertarungan berlangsung dengan alot. Putri Tunggadewi terdesak, dan akhirnya pertarungan mereka bergeser semakin lama semakin jauh. Putri Tunggadewi berjumpalitan di udara malam. Kedua belah kakinya hinggap dengan manis di atas sebongkah batu. Dua orang pendekar yang berpakaian putih dan bercadar putih kembali berhadap-hadapan. Putri Tunggadewi segera menyadari bahwa lawannya adalah seorang wanita, dan dia juga berkemampuan cukup tinggi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang menyerang Putri Tunggadewi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.